Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, di video hari ini kita bakal membahas apa nih yang sedang terjadi di Bitcoin secara price action dalam 24 jam terakhir. Kemudian kita bakalan lakukan updates untuk beberapa chart yang terkorelasi terhadap Bitcoin. Yang menurut saya terjadi beberapa perkembangan menarik yang mau saya bahas dan menurut saya akan sangat penting untuk kalian simak. Jadi stay tune terus sampai akhir video. Nah, teman-teman, per hari ini kita melihat secara global market cap crypto masih stay di kurang lebih area yang sama, 3,34 triliun dolar. Dan di top 10 coin sendiri juga kita tidak melihat ada pergerakan yang terlalu signifikan. Secara overall sebenarnya 24 jam terakhir merupakan hari yang cukup low volume. Pergerakannya juga tidak terlalu masif, kita cenderung hanya sideways. Seperti yang bisa kalian lihat ya, 24 jam terakhir di top 10 coin bahkan pergerakannya rata-rata hanya 0, sekian persen, tidak ada yang terlalu signifikan. So, itu adalah outlook sementara untuk beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke chart. Nah, pertama teman-teman, sebelum kita masuk ke Bitcoin, saya pengen awali dulu dari dua chart yang terkorelasi terhadap Bitcoin, yaitu adalah S&P 500 dan juga dollar index. Yang pertama, S&P 500. Untuk sementara, teman-teman, pergerakan S&P 500 sebenarnya sudah sesuai dengan apa yang sempat kita bahas beberapa waktu yang lalu. Bahwa ketika kita melihat S&P 500 itu berhasil untuk kembali break di atas area higher high yang baru, saya sampaikan pada saat itu, sepertinya memang S&P 500 bakalan kembali menyentuh ke area $6.000, yang kemungkinan bakalan menjadi area major resistance. Kalau misalnya teman-teman perhatikan sebelumnya, area $5.000 pada saat itu juga menjadi area resistance ya, yang kemudian kita flip menjadi area support dan pada akhirnya kita kembali rally. Ketika kita menyentuh angka-angka bulat atau angka psikologi, biasanya itu akan menjadi area key level ya. Seperti teman-teman bisa lihat juga di area 4.000. Ini juga sebelumnya menjadi area key level. Ya kan? Yang sekarang kita sentuh adalah area 6.000. Which is harusnya merupakan area resistance berikutnya, teman-teman. Walaupun untuk sementara kita belum mendapatkan ada indikasi yang terlalu negatif. So far, kalau kita lihat di 4 hour, di 1 hour, reaksi dari para buyers masih cukup signifikan setiap kali kita ada pullback. Jadi, para investor sepertinya masih berada di mindset buy the dip ya. Setiap kali ada dip, itu selalu kita dengan segera berhasil rebound dan membentuk higher high baru. Ada dip lagi, kita kemudian rebound dan membentuk higher high baru. Sekarang ada dip lagi, dan sepertinya kita mencoba untuk membentuk higher high yang baru. Walaupun teman-teman, saya harus katakan, kita harus sedikit skeptis ya kali ini. Kenapa? Karena kita sedang berada di area major resistance. Berbeda cerita mungkin dengan beberapa occasion sebelumnya, di mana kita berada di area 5.800, 5.600 gitu kan, itu mungkin bukan sebuah angka yang terlalu penting gitu. Tapi sekarang kita berada di area $6.000. Oke? Dan itu bisa menjadi psychological resistance. Sehingga kalau misalnya teman-teman dalam beberapa hari ke depan kita bisa melihat S&P 500 itu mendapatkan sell off dari sini, kita harus cenderung sedikit waspada ya teman-teman. Kenapa? Karena kenaikan yang kita lihat terjadi di S&P 500 selama beberapa waktu ke belakang, itu cenderung sudah tidak lagi terlalu impulsif menurut saya. Dan hal yang serupa sebenarnya bisa teman-teman lihat di sini, gitu ya. Sebelumnya pergerakannya itu impulsif, gitu kan di sini. Kita pakai ini aja, oke? Ini pergerakannya impulsif. Tapi ketika sudah start berada di area ini, teman-teman bisa melihat pergerakannya sudah cenderung tidak lagi terlalu impulsif. Sehingga yang terjadi berikutnya apa? Kita mendapatkan ada koreksi yang cukup dalam. Bahkan dari area 5.600 ke kurang lebih area 5.100. Nah, sama juga kalau misalnya teman-teman perhatikan di sini, kita pada awalnya mengalami kenaikan yang lumayan impulsif, tapi pada saat kita sudah menyentuh ke area 5.700, kenaikannya sudah cenderung tidak lagi terlalu impulsif. Tapi itu bukan berarti bahwa S&P 500 tidak lagi bisa mengalami kenaikan ya teman-teman. Hanya saja ini harus mendapat perhatian khusus bagi kita gitu ya. Kalau misalnya S&P 500 berhasil untuk breakdown di bawah area trend yang terbentuk di sini, maka kita harus waspada akan adanya semacam koreksi yang lebih dalam, dan setidaknya menurut saya kalau sampai trendline tersebut berhasil kita break,
maka 5.500 akan menjadi target berikutnya yang bakalan kita tuju. Karena itu adalah area yang kemungkinan bakal menjadi area major support pertama. Oke. Tetapi secara overall, teman-teman, kalau misalnya kita lihat di time frame yang gede, di daily atau di weekly, ya so far sebenarnya belum ada sesuatu yang terlalu mengkhawatirkan menurut saya. Selain daripada kita ya udah naik dari tahun 2022 akhir hingga sekarang gitu ya, tanpa ada semacam konsolidasi atau koreksi yang terlalu dalam atau yang lama gitu. Jadi itu mungkin hanya menjadi satu pengingat saja buat kita bahwa memang market itu ya tidak akan bergerak secara garis lurus, teman-teman. Pasti akan ada wave-nya. Dan pullback semacam ini harus kita expect bisa terjadi. Walaupun bisa aja bukan sekarang, tapi dalam waktu yang tidak lama lagi harusnya kita bisa melihat semacam pullback terjadi. Dan kalau misalnya pullback tersebut cukup dalam, kita harus expect juga bahwa Bitcoin kemungkinan akan kesulitan juga, teman-teman. Jadi itu yang cukup mengkhawatirkan. Tapi untuk sementara saya rasa kita masih bisa melihat S&P 500 untuk terus mencoba breakout di atas area $6.000 ya. So far belum ada yang terlalu mengkhawatirkan. Selama kalau misalnya kita mampu bertahan di atas trend line di sini, kita masih aja bisa terus membentuk lower high dan higher low dan higher high yang baru. Oke. Jadi semoga dalam beberapa waktu ke depan kita masih bisa melihat S&P 500 at least bisa sideways di sekitaran area 6.000 sampai 5.700-an dolar lah. Supaya itu tidak membuat selling pressure yang terlalu besar ke Bitcoin gitu. Oke. Yang kedua, dollar index, teman-teman. Dollar index juga sama ya. Terakhir kali kita update soal dollar index adalah ketika dia berhasil untuk breakout dari semacam trend line di sini. Saya sampaikan pada saat itu, ketika kita breakout di sini, berarti teman-teman yang kita lihat adalah dollar index kemungkinan bakalan kembali nge-retest minimal ke area 107 di sini, yang kalau berhasil kita break, kita akan kembali ke kurang lebih area 108 sampai 109. Area tersebut merupakan area major resistance, teman-teman, yang sebelumnya juga terbukti menjadi resistance dan kemudian major support di sini. Ya kan? Dan beberapa hari ke depan akan sangat krusial untuk dollar index. Kenapa? Karena kalau misalnya kita berhasil melihat dollar index kembali mengalami rebound dari sini dan mendapatkan ada semacam buying pressure yang lumayan signifikan, maka kita bisa expect dollar index untuk start bergerak lebih tinggi dari sini. Tapi saya tidak expect ya, untuk sementara menurut saya persentasenya belum terlalu besar bahwa kita akan kembali ke area high terakhir di 114. Semua yang saya lihat di sini masih adalah tetap sebuah potensi konsolidasi untuk kemudian drop ke bawah. Itu masih menjadi keyakinan saya. Tapi apakah dropnya akan langsung terjadi di sini atau kita sedikit lebih tinggi? Who knows? Clue-nya mungkin adalah ketika kita nyentuh ke area trendline di sini. Kalau misalnya kita berhasil untuk mendapatkan semacam rebound yang signifikan dari sana, maka ada potensi setidaknya kita kembali nge-retest ke area high terakhir di 108. Tapi kalau kita bisa mendapatkan adanya sell-off, diikuti ada bearish continuation pattern, maka ini bisa menjadi awal lagi untuk sell-off dollar index. Oke, dan ini akan sangat-sangat positif untuk Bitcoin jika terjadi ya. Kalau misalnya kita melihat ada pelanjutan bearish trend untuk dollar index, yang biasanya korelasinya inverse terhadap Bitcoin dan juga S&P. Walaupun untuk sementara terjadi sesuatu yang anomali ya, bahwa kita melihat dollar index menguat, Bitcoin menguat, S&P juga menguat. Tapi akan lebih baik kalau kita melihat dollar index itu melemah, teman-teman. Karena ketika dollar index itu melemah, orang-orang ngelihatnya, oke, saya mending taruh aset saya ke tempat yang lain. Oke, karena dollar indexnya mengalami devalue, ya kan? Jadi saya cari alternatif, kira-kira mana nih yang cocok untuk saya jadikan sebagai tempat nabung gitu. Dan biasanya tujuannya adalah kalau nggak pasar saham, sekarang ada opsi cryptocurrency. Oke, dan lagi, semua yang kita bahas, baik itu cryptocurrency, gold, kemudian S&P 500, yaitu memang ada korelasinya terhadap pergerakan dollar index gitu ya, terutama Bitcoin dan crypto dan juga metal lah, gold, silver, dan lain sebagainya, karena denominasinya dalam bentuk US dollar. Makanya kalau kalian lihat teman-teman, selalu Bitcoin versus US dollar. Ya artinya kalau US dollarnya melemah, otomatis Bitcoinnya bakalan naik gitu kan value-nya. Sama juga ketika kalau misalnya Bitcoin US dollarnya menguat, ya biasa cenderung Bitcoin akan melemah. Walaupun sesekali akan ada terjadi anomali ya, di mana keduanya mengalami kenaikan seperti apa yang kita lihat selama beberapa bulan terakhir. Tapi in general harusnya korelasi mereka itu inverse. So,
sekarang kita bakalan bahas Bitcoin, teman-teman. Apa yang sedang terjadi dalam 24 jam terakhir sebenarnya tidak jauh berbeda ya dari apa yang kita lihat kemarin. So far kita hanya melihat Bitcoin start untuk mendapatkan semacam konsolidasi ya setelah kemarin berhasil mengalami rebound yang lumayan signifikan. Dan sekarang kita terkonsolidasi di sekitaran area 97 sampai 95 ribu dolar. Sebenarnya ini adalah sebuah berita yang cukup baik ya teman-teman, bahwa untuk sementara rupanya tidak terdapat terlalu banyak sellers lagi untuk mendorong harga ke bawah. Tetapi menurut saya, sekali lagi, ini hanya berarti Bitcoin kemungkinan akan kembali nge-retest teman-teman ke area trendline di sini. Saya cukup meyakini bahwa short term kita masih akan bisa merangkak naik ke atas, setidaknya kembali nge-retest ke area trendline di sini, dan itu yang akan menentukan teman-teman. Apakah kita memang telah menyelesaikan koreksi di sini, ataukah masih akan ada rejection dan kita justru akan kembali membuat lower low yang baru. Baru pada akhirnya kita start untuk kembali mendapatkan rally. Regardless, yang manapun yang terjadi, teman-teman, hasil akhirnya tetap sama sebenarnya, bahwa kita masih akan tetap membentuk high baru. Jadi sebenarnya ini tidak akan terlalu relevan kalau misalnya teman-teman merupakan investor, karena ya kalian tidak perlu ngapa-ngapain, kalian cukup hold saja. Karena saya pribadi juga masih meyakini kita masih akan tetap break ke high yang baru. Cuma kalau teman-teman yang merupakan traders, nah mungkin ini sedikit lebih penting gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita bisa mendapatkan adanya semacam setup untuk short dari sekitaran area di sini, teman-teman, katakanlah nanti terbentuk semacam trend line gitu ya. Misalnya, yang terlihat nanti adalah modelnya seperti ini. Gitu kan? Kemudian ada terbentuk trend line. Maka itu mungkin bisa menjadi peluang bagi teman-teman yang mau short, kalau misalnya kita ternyata breakdown. Sebaliknya, kalau kita berhasil breakout, dan kemudian start untuk mendapatkan konsolidasi, ya ini mungkin bisa teman-teman jadikan peluang untuk long, setidaknya menargetkan ke area 99 ribu dolar. Oke? Dan itu jika teman-teman bisa menemukan setup yang risk to reward ratio-nya baik. Kalau misalnya nggak ada, ya mungkin bisa di skip saja. Saya secara pribadi sih teman-teman, sekali lagi, untuk beberapa waktu belakangan tidak terlalu tertarik untuk melakukan short term trading, karena bagi saya untuk sekarang gitu ya, akan lebih profitable itu buy di spot and hold. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah untuk short term saya masih expect bahwa Bitcoin akan merangkak sedikit naik ke atas ke sekitaran area trend di sini. Nah, itu yang nanti akan menentukan pergerakan besar berikutnya kemana. Kalau kita berhasil breakout, maka kita bisa expect bahwa Bitcoin bakalan start untuk merangkak kembali ke area high terakhir di 99.800-an atau bahkan break ke high yang baru. Tapi sebaliknya, kalau kembali ada rejection dari sini dan justru kita bisa kembali jebol di bawah area 94.700, maka itu bisa menjadi pertanda bahwa kita kemungkinan bakalan mendapatkan koreksi wave kedua. Karena ini baru wave pertamanya, teman-teman. Bisa aja ada wave keduanya atau bahkan wave ketiga sebelum pada akhirnya kita start untuk mendapatkan semacam push lagi ke atas. Oke? So, saya rasa itu aja sih teman-teman yang mau saya sampaikan di video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video, guys. Bye-bye.